Baik, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Karenanya, kita hari ini akan membahas tentang kronologi 10 tanda besar. Istilahnya asyra ayat. Asyra artinya 10, ayat artinya tanda-tanda, dan maksudnya tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda besar kiamat. Ya. Para ulama kita alhamdulillah telah mengklasifikasi asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ke dalam 2 kategori besar. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Kalau tanda-tanda besar jumlahnya cuma 10, datang belakangan ketika kiamat sudah hampir dekat terjadi, berlangsung. Ya. Nah, siapa di antara jamaah di sini yang tahu tanda kecil kiamat yang paling pertama itu peristiwa apa? Yang sudah dengar pertanyaan ini jangan jawab ya. Masya Allah Ta'ala. Ibu bilang apa tadi? Hah? Gempa yang mana bu? Gempa kan banyak bu. Sedangkan saya nanya satu peristiwa. Hah? Nggak dengar bu. Coba angkat tangan bu, yang mana bu? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dong biar tertib. Nggak ada? Ya silakan bu. Nggak, yang keras bu. Iya bu, gerhana matahari, gerhana bulan jumlahnya banyak bu. Yang mana bu? Ya kan? Terakhir ibu-ibu, ya silakan bu. Nggak kedengeran. Masya Allah, sama dengan bapak ini. Tadi bapak bilang apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama mengatakan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas tanda kecil kiamat yang paling pertama berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita di dalam surat Al-Ahzab dijuluki oleh Allah dengan julukan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Ya, artinya setelah beliau nggak ada lagi nabi yang diutus, apalagi membawa syariat baru. Ya. Dan karena itu pula nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya nabi kita nabi akhir zaman? Maknanya begitu beliau hadir ke dunia ini, ya, maka dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Ya. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW dijuluki umat akhir zaman. Ya, kenapa kita disebut umat akhir zaman? Because we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia, Pak. Dunia ini berakhir. Jadi ibaratnya kalau ada sebuah buku tentang sejarah dunia dari awal sampai akhir, ya, maka bab terakhir judulnya Nabi Muhammad dan umatnya. Ah, gitu judulnya. Tinggal beberapa lembar lagi dibaca buku itu, selesai, tamat buku itu. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai tanda kecil kiamat yang paling pertama, maka setelah itu tanda-tanda kecil kiamat bermunculan, terus bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya, ya. Secara umum tanda-tanda kecil itu datang terlebih dahulu, berbeda dengan tanda besar datang belakangan. Walaupun ada juga tanda kecil yang datang belakangan. Misalnya apa? Misalnya zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, seorang laki-laki yang ditunjuk Allah untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, ya. Kemunculan al-Mahdi adalah ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Tetapi al-Mahdi bukan tanda besar, dia tanda kecil, ya. Lagi tanda kecil yang lebih di ujung lagi, ya. Dia munculnya ketika 9 tanda besar sudah muncul, tinggal 1 belum muncul tanda besar, tiba-tiba tanda kecil ini muncul. Apa itu? Angin lembut berhembus, lebih lembut dari sutra, kayak angin AC, ya. Atau kalau kata anak saya angin Bandung, ya kan? Karena kita tinggal di Depok, gerah, ya. Di sini angin Bandung kan masya Allah, ya.
adem gitu ya, sejuk gitu ya. Jadi angin lembut, aromanya wangi kata Nabi, kayak kesturi, kayak misik ya. Tugas angin itu mewafatkan orang-orang beriman semuanya. Sampai yang imannya tinggal seberat biji sawi sekalipun, seberat biji zarrah, asalkan ada imannya, dengan angin ini akan diwafatkan baik-baik ya. Sehingga kata Nabi kita, yang tinggal, yang tersisa, yang masih hidup adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat ya. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran sampai ke derajat yang Allah akan datangkan ya, as-saah, kiamat menimpa mereka ya. Masya Allah. Jadi Allah sayang sama kita orang beriman. Kalau masih ada orang beriman di muka bumi ini, sekalipun imannya tinggal seberat biji sawi, Allah tidak akan perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebagai tanda kiamat dimulai, karena masih ada orang beriman ya. Makanya kita harus jaga Pak iman kita ya. Jangan sampai pada hari ketika angin itu berhembus ya, melewati wilayah Masjid Trans Studio ini, angin itu, teman-teman yang biasa ngaji di sini kena angin itu pada jatuh meninggal kan. Begitu kena kita, kita hidup, nggak mati gitu. Itu pertanda apa? Pertanda apa? Kalau kita kena angin lembut itu kita masih hidup, nggak mati. Tandanya apa Pak? Tandanya nggak ada iman walaupun seberat biji sawi. Dan kenapa bisa terjadi? Padahal kita merasa diri kita beriman, padahal kita sholat, padahal kita bayar zakat, padahal kita puasa di bulan Ramadan. Karena orang ini terlibat dalam sebuah dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal keimanan ya. Jadi dia terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan sambil dia merasa dirinya masih beriman. Padahal di mata Allah, selagi dia belum taubat dari dosa nawaqidul iman itu, maka sholatnya, puasanya, umrohnya, sedekahnya nggak ada nilainya sebelum dia taubat dari dosa pembatal keimanan itu. Perlu contoh nggak? Kan udah dulu saya kasih contoh Bu. Coba ibu-ibu saya tanya, siapa yang bisa jawab? Contohnya apa Bu? Pembatal keimanan, angkat tangan Bu. Tak angkat tangan Bu, bukan angkat suara, ya silakan. Ya, oke, syirik itu udah jelas ya kan. Tetapi contoh yang lebih konkret gitu. Ya silakan Bu. Hah? Iya, alhamdulillah. Berarti ibu ini dulu hadir nggak ngantuk ya, nyatet ya, ingat gitu. Sekarang bisa dia sampaikan lagi. Jadi contoh dosa nawaqidul iman adalah seorang mengaku muslim, mengucapkan kata-kata semua agama sama ya. Semua agama baik, semua agama benar ya. Ini cukup menyebabkan dirinya terjerumus dalam dosa yang namanya nawaqidul iman, pembatal keimanan. Wah, Ustadz Ihsan Tanjung ekstrim, masa ngomong gitu aja batal iman? Ya kalau saya ngomong begitu saja bener ngawur itu, ekstrim saya. Cuma masalahnya kan ada dalilnya. Dalilnya apa? Surat Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Kan itu makna ayatnya kan Pak? Ya. Nggak boleh diterjemahkan sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah berserah diri kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Terserah. Nggak bisa. Al-Islam di situ bahasanya, bukan Islam. Kalau al-Islam artinya sudah tertentu Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti bukan Islam Nusantara. Yang pasti. Tetapi Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini ada enggak orang mengaku muslim mengucapkan semua agama baik, Pak? Ada kan? Dan kenapa mereka demikian? Karena mereka membiarkan dirinya ya dihantam oleh ghazul fikri, perang pemikiran yang dilansir oleh musuh-musuh Islam, al-Yahud wan Nasara, ya, yang mana mereka menyebarluaskan salah satu ajaran yang namanya pluralisme. Ya. Jadi pluralisme itu ajaran yang sangat berbahaya, Pak. Karena dia bukan saja menyebabkan seseorang itu menjadi rusak pemikirannya, tetapi akidahnya bahkan batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Contoh yang lain lagi apa, Bu? Silakan, Bu, yang masih ingat, yang dulu nyatet, angkat tangan. Ada contoh lain lagi pembatal keimanan, apa? Saya sudah sampaikan di sini. Apa, Bu?
Bapak-bapak, ada yang tahu? Kata bapak ini tidak mengkafirkan orang kafir, itu juga membatalkan keimanan. Itu benar, walaupun itu bukan contoh yang saya berikan waktu itu, ya kan? Saya ingin minta siapa yang ingat contoh yang saya pernah berikan tentang nawaqidul iman. Ayo ibu-ibu. Ya. Kan tadi udah syirik, Bu, ya kan? Udah, silakan. Ada lagi? Ya, silakan, Bu. Keras dikit, Bu. Membantu orang kafir memerangi kaum muslimin. Benar, itu termasuk membatal keimanan. Tapi lagi-lagi itu bukan contoh yang saya berikan. Betul itu, Bu, itu betul. Itu juga syirik juga betul, ya kan? Sudahlah ya, saya nggak usah nanya lagi karena waktu terbuang. Jadi salah satu contoh yang membatalkan iman adalah seorang mengaku muslim, rela di hatinya punya pemimpin orang kafir. Itu termasuk membatalkan keimanan. Ya. Masih ingat kan? Saya pernah jelaskan itu. Nah sekarang saya tanya, dalilnya apa? Siapa yang masih ingat? Apa, Bu? Masya Allah, Ibu hafal ya. Al-Maidah 51. Khususnya di mana? Di tengah-tengahnya. Ya, ada bagian di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian, hai orang beriman, berwala, ya kan? Berwala itu artinya loyalitasnya diserahkan kepada al-Yahud wan Nasara, ya kan? Maka dia telah menjadi golongan mereka, kata Allah. Artinya sama Allah dicoret dari keanggotaan umat Islam. Yang berarti apa? Batal imannya, nggak diakui sama Allah keimanannya. Nah, hari ini ada nggak orang mengaku muslim rela punya pemimpin orang kafir, Bapak dan Ibu? Ada nggak? Banyak, ya kan? Kasihan nggak mereka? Benar kasihan. Kalau benar kasihan ya diajak dong taubat. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Adapun tanda-tanda besar yang 10, ya, kata Nabi SAW, dia punya beberapa ciri. Ciri pertama, tanda besar ini semua datang belakangan menjelang kiamat terjadi. Ya. Ciri kedua, semua tanda besar ini laksana manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan, biji tasbih yang diikat dengan benang. Ya. Diam dia selagi benang itu utuh. Tapi begitu benangnya digunting, biji pertama jatuh, diikuti dengan biji kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan dengan cepat sekali. Ya. Makanya kalau kita merasa yakin sebentar lagi tanda besar muncul, berarti sebentar lagi tanda besar yang pertama muncul, kedua muncul, ketiga muncul, berarti sampai ke 10 muncul, nggak lama lagi, Pak. Makanya kalau ada orang bilang, Ustadz, itu gimana sih tentang hadis yang mengatakan umur umat Islam 1500 tahun? Ya. Pernah nggak dengar pertanyaan itu atau kalimat itu? Ya kan? Jawabannya, iya memang ada, tetapi hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif, artinya apa? Tidak boleh kita jadikan sebuah keyakinan mutlak karena hadisnya dhaif. Tapi ingat, sebuah hadis dhaif jika menyangkut masa depan lalu ternyata terbukti benar, ya, maka kedhaifan hadis itu hilang. Karena dhaifnya dikaitkan dengan mata rantai pembawa beritanya, sedangkan isi hadisnya, teks hadisnya belum tentu salah. Sekarang kalau misalnya benar 1500 tahun umur umat Islam total, ya, kita sekarang sudah di tahun berapa Hijriah? 1439. 1439 Hijriah itu bukan umur umat Islam. Itu adalah umur umat Islam semenjak peristiwa hijrah. Sementara umur satu umat dihitungnya sejak kapan? Sejak Nabi umat itu diutus. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun sebelum hijrah. Berarti umur umat Islam sekarang 1439 tambah 13 tahun. Yang berarti berapa? Nah,
1452 tahun ya, umur kita nih umat Islam nih sudah 1452 tahun. Jika ternyata hadis dhaif itu benar, 1500 tahun adalah batas akhir umur umat Islam, yang berarti di saat itulah nanti angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman. Berarti tinggal berapa tahun lagi? 48 tahun lagi ya. Berarti masih lama sekali ya. Masih lama sekali ya enggak? Setuju enggak? Masih lama sekali? Enggak ya, enggak setuju ya. Memang enggak setuju. Memang udah dekat gitu. Makanya saya berulang-ulang kali mengingatkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, semakin kita mengkaji kajian akhir zaman, semakin kita akan berpegang kepada satu kaedah. Apa itu kaedahnya? Lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Kenapa demikian? Karena memang orang yang selalu menyadari as-sa'ah sudah dekat, dia condong menjadi orang yang semangatnya semangat i'dad, persiapan-persiapan menghadapi huru-hara akhir zaman ya. Kan ada hadis bunyinya begini, idza matan nas qamat qiyamatahu. Bila seseorang meninggal dunia, sudah tegaklah kiamatnya dia ya. Jadi kiamat ada dua. Ada kiamat diri kita masing-masing, yaitu kematian kita masing-masing, dan ada kiamatnya dunia fana ini. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita orang beriman ini rajin-rajin mengingat kematian diri kita masing-masing, ya enggak? Ya kan? Sampai Nabi mengatakan itu ciri orang yang jenius. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang sering-sering menghisap perbuatan-perbuatannya, dievaluasi perbuatan-perbuatannya, dan dia banyak melakukan amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Bukan untuk kehidupan selagi di dunianya, tidak, tapi untuk setelah kematiannya. Atau dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, aktsiru dzikra hazimil ladzati ya'nil maut. Sering-seringlah kalian, perbanyaklah kalian mengingat-ingat saat diputusnya hubungan kalian dengan kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Ya. Jadi kalau kematian pribadi-pribadi saja harus sering-sering kita ingat, apalagi kematian dunia fana ini, Pak. Yang padahal makin hari makin dekat jadwal datangnya as-sa'ah itu. Gitu. Jelas ya? Baik, kemudian yang kedua, atau yang ketiga, ciri tanda besar adalah semua tanda besar yang 10 itu bersifat extraordinary, keluar dari kelaziman. Keluar dari kelaziman hukum yang berlaku. Ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini kan peristiwa yang keluar dari hukum yang selama ini berlaku. Sehingga nanti pada hari tersebut manusia akan tercengang menunggu-nunggu matahari terbit di timur, tiba-tiba dia muncul dari belakang, dari arah barat. Kagetlah semua manusia. Apalagi kata Nabi memang itu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa tanda di langit bahwa pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat saat matahari sudah terbit dari barat, terlambat dia, nggak diterima taubatnya. Atau contoh lain, tanda besar yang juga extraordinary. Semua tanda besar extraordinary. Dabatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi. Itu kan tanda yang luar biasa. Yang dalam Al-Quran dikatakan kalau muncul binatang melata itu, dia akan diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Bayangkan. Dia akan bawa tongkat Nabi Musa alaihissalam, dia akan bawa cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia akan kasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu dibuat cemerlang wajahnya, bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya. Tapi kalau dia ketemu orang kafir, dia akan kasih stempel di hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, bila binatang melata ini sudah keluar dari perut bumi, umatku masih hidup, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah dari wajahnya saja. Gitu, ya. Jadi ini peristiwa yang keluar dari kelaziman. Apalagi Dajjal. Ya, Dajjal ini peristiwa yang keluar dari kelaziman. Dia manusia, tapi manusia yang unik sekali. Karena apa? Dia punya 1001 tipu daya. Ya. Dia bisa dengan tangannya menunjuk ke langit, dia katakan, Omtir, hei langit turunkan hujan. Turun hujan.
Dia bisa perintahkan bumi, hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya. Ya. Dia bisa menggergaji orang dibelah jadi dua, ya kan? Mati orang itu berdarah-darah, dia jalan di antara dua potong tubuhnya, kemudian dengan satu perintah berdirilah, nyambung lagi, berdiri lagi orang itu. Ya. Semua itu tentu dia lakukan dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Nah jadi Dajjal ini keluar dari kelaziman kalau dia sudah muncul. Makanya kita menghadapi Dajjal, diajarkan oleh Nabi SAW, jangan mengandalkan apa-apa, kecuali zikrullah, mengingat Allah. Tidak bisa kita menghadapi Dajjal dengan mengandalkan otak kita, mengandalkan fisik kita, nggak bisa. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Makanya kata Nabi, man hafidhu asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Gitu. Sudah pada hafal belum ibu-ibu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10? Alhamdulillah, ya. Yang belum hafal tolong segera hafalkan. Karena jadwal kemunculan Dajjal kayaknya sudah nggak lama lagi, gitu ya. Dajjal ini muncul nggak lama lagi. Dan kita sekarang, walaupun Dajjalnya belum ada, sudah merasakan aneka fitnah yang kelasnya sudah mirip kayak kelas Dajjal. Makanya seorang Muslim dari Inggris, namanya Ahmad Thompson, sampai mengatakan bahwa kondisi peradaban dunia hari ini, dunia modern sekarang ini, ya, layaknya sebuah sistem Dajjal. Dajjalnya belum nongol, tapi sistemnya sudah berdiri. Hari ini kita harus menjalani sebuah sistem yang bukan sistem nabawi, bukan sistem rabbani, bukan sistem islami, tetapi sistem Dajjal. Ya. Yang seluruh aspek hidupnya, ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Pernah belajar kewiraan nggak? Ya kan? Dulu saya waktu kuliah kewiraan, ingat betul itu, udah kayak mantra gitu. Dosennya mengajarkan, kewiraan adalah pelajaran yang mencakup ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, kan gitu. Ya. Nah jadi sistem Dajjal hari ini adalah sebuah sistem yang penetrasinya ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Gitu. Jadi nilai-nilai Dajjal di bidang ideologi disebarluaskan, nilai Dajjal di bidang politik disebarluaskan, nilai Dajjal di bidang ekonomi disebarluaskan, sosial, budaya, pendidikan, militer, pertahanan, keamanan, ya. Pendek kata semualah aspek hidup sekarang ini sudah diwarnai dengan Dajjalic values, ya, nilai-nilai Dajjal. Makanya kalau kita nggak membentengi diri dan keluarga kita dengan nilai-nilai tauhid, la ilaha illallah yang lengkap, al-wala wal bara'nya, niscaya kita akan tergulung oleh sistem Dajjal ini. Sadar tidak sadar, jangan-jangan kita menjadi bagian dari junudud Dajjal, prajurit-prajuritnya Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kita mau jadi junudullah kan, tentara-tentara Allah. Dan tidak gampang hidup dalam sebuah sistem Dajjal, tapi ingin jadi tentara Allah, ya sulitnya luar biasa. Cuman sekalipun dia sulit, bukan berarti nggak mungkin. Tinggal bagaimana kita terus-menerus saling ingat mengingatkan sesama tentara Allah untuk sabar di atas kebenaran. Baik, saudaraku rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang awal tadi, hadis Jibril. Nabi kita SAW kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril sewaktu ditanya, apa sih tanda kiamat sudah dekat? Nabi menjawab, wa antaral hufatal auratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki alias nyeker, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Sahabat Abu Hurairah di hadis yang lain, sewaktu Nabi menyebut ciri ini, tanda ini, langsung bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud orang-orang yang punya ciri seperti itu? Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab. Ya. Jadi kesimpulannya, kiamat itu sudah dekat kalau bangsa Arab sudah terlibat dalam perlombaan membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Ada yang protes, ada yang bilang, Ustadz, bangsa Arab kan gak miskin. Bangsa Arab kan gak nyeker, bangsa Arab kan gak telanjang dada, bangsa Arab kan gak penggembala domba.
Anda nggak tahu sejarah. Kalau Anda bertanya begitu, Anda nggak tahu sejarah. Bangsa Arab tuh baru kaya tuh sekarang. Hanya beberapa puluh tahun yang lalu, mereka masih kaya begini. Mereka menjadi OKB, orang kaya baru, semenjak ketemu apa? Ketemu apa? Minyak, petrodolar. Tiba-tiba mereka menjadi kaya. Tahun 2009, alhamdulillah, kami dengan izin Allah pernah diundang dakwah ke Qatar. Qatar itu salah satu negeri di semenanjung Arab, ya Jazirah Arab, ya. Budayanya, ya masyarakatnya mirip sekali dengan masyarakat Saudi, masyarakat Yaman, masyarakat Oman, ya kan? Ya namanya sama-sama Jazirah Arab, ya kan? Nah, sampai hari ini, sampai 2009 waktu saya berkunjung ke sana, yang namanya pengembala onta orang Qatar itu masih ada. Cuma bedanya, sekarang mereka menggembala ontanya naik Land Cruiser. Tahu Land Cruiser? Ya, mobil Toyota yang gede, lebih gede dari Fortuner. Ya. Dan perlu Anda ketahui di Qatar hari ini, ya, Land Cruiser itu jumlahnya kayak di Indonesia Avanza. Avanza banyak nggak di Indonesia? Banyak ya, kayak kacang goreng kan? Nah di sana itu Land Cruiser yang kayak kacang goreng. Nah jadi para penggembala domba tuh mereka menggembala domba naik Land Cruiser. Begitu jam istirahat, sesama penggembala domba ngumpul, turun dari mobilnya, main bola di padang pasir. Nyeker Pak, nyeker Bu. Ya kan, kadang-kadang ada yang telanjang dada gitu. Ya kayak dulu lagi kan. Gitu. Ini memang budaya mereka dari dulu. Gitu. Nggak ada yang berbeda sebenarnya. Nah hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia semuanya di Arab. Ya, gedung tertinggi nomor 1 di dunia 828 meter namanya Burj Khalifa, adanya di Dubai, Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China 632 meter namanya Shanghai Tower di China. Tapi gedung ketiga tertinggi dunia 601 meter namanya Mecca Clock Royal Tower, adanya di kota Mekah, Arab. Bahkan sampai sedang kita berbicara sekarang ini, ada proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Pemilik gedung ini, proyek ini punya ambisi bikin gedung tingginya 1 kilometer Pak, 1000 meter. Dan proyeknya sudah berjalan sekian tahun. Targetnya tahun ini selesai. Qadarullah dimundurkan lagi. Targetnya menjadi 2020 nanti baru selesai. Saking tingginya rencana gedung itu. Ya. Kalau Anda lihat gedung ini maketnya, maka lantai-lantai atasnya rencananya melewati awan nanti. Namanya Kingdom Tower, adanya di kota Jeddah, Arab. Ya. Pemilik proyek ini orang terkaya setimur tengah namanya Walid bin Tolal. Ya. Bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Nah yang lebih mencengangkan lagi Pak, ini belum kelar. Ada lagi yang mau bikin gedung lebih tinggi dari ini. Rencananya 1152 meter. Jadi 1 kilometer plus. Nama gedungnya belum disebut. Maketnya sudah dibuat. Lokasi kota di mana dia akan berdiri sudah ditetapkan. Di mana? Di kota Basrah, Irak Selatan. Bentuknya kayak gini, ketinggiannya 1152 meter. Arab. Ya. Berarti kesimpulannya, saudaraku rahimakumullah, ahlan wa sahlan bil waqi'. Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di sini adalah bahagian dari umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Yang maknanya apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya, surat Al-Ahzab ayat 63. Ayat ini turun 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apa 1400 tahun yang lalu? 15 abad yang lalu ayat ini turun. Dan ketahuilah waktu ayat ini turun, para sahabat benar-benar meyakini kiamat itu sudah dekat. Ya. Nah kalau para sahabat dulu demikian, mentalitasnya mensikapi as-sa'ah, kita yang hidup sekarang pantasnya lebih serius apa lebih santai Bapak dan Ibu? Ya lebih serius lah. Karena jarum jam berputar ke depan. Nggak mungkin berputar ke belakang. Nggak mungkin kiamat makin jauh. Tidak mungkin. Dia pasti semakin dekat. Gitu. Baik,
karenanya para pengamat akhir zaman berpandangan kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak sudah bermunculan, dan kita patut khawatir sekarang kita sudah berada di ambang menjelang munculnya alamatul kubra, tanda-tanda besar.